Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leonie Salsabila dengan NPM 20130250119. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 10 tools aplikasi sistem komputer security. Nah, pertama pendahuluan. Jadi, yang pertama itu setiap hacker tentunya memiliki beberapa hack tools untuk membantu aksi mereka. Jadi hack tools untuk sistem operasi Windows ini sudah banyak banget beredar di dunia maya. Jadi beberapa hack tools tersebut memang didesain secara khusus dengan tujuan yang khusus. Yang pertama yaitu Nmap. Nmap itu adalah singkatan dari Network Mapper. Nah, ini adalah utilitas open source gratis untuk eksplorasi dan analisis keamanan sebuah jaringan. Nah, Nmap ini memiliki fungsi yaitu digunakan untuk memeriksa jaringan, melakukan scanning pada port jaringan. Selain fungsi dari Nmap, Nmap ini juga didesain untuk mengetahui port-port yang terbuka atau tidak terfilter dengan baik. Nah, bahkan para administrator jaringan menggunakan untuk mengetahui keamanan jaringannya sendiri. Jadi, Nmap akan memetakan berbagai informasi penting dalam jaringan. Nah, antara lain informasi host, service, sistem operasi, tipe paket yang dikirim, firewall, dan lain-lain. Nah, berikut contoh penggunaan Nmap. Jadi, untuk yang pertama, itu kita harus memeriksa port mana saja yang berstatus open alias terbuka. Setelah itu, caranya dengan mengetikkan Nmap, tanda kurang, host atau IP target, kemudian tutup kurung. Yang kedua yaitu kita juga harus memeriksa port secara lebih terperinci atau spesifik terhadap mesin target. Nah, perintah yang harus kita ketikkan itu adalah nmap -p dalam kurung host atau IP target. Nah, yang ketiga untuk melakukan pemeriksaan terhadap service yang sedang berjalan, maka kita akan mengetikkan nmap kemudian sv host IP target. Nah, kemudian yang keempat, jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap port mesin target di dalam satu segmen, yaitu dengan mengetikkan nmap host IP target. Kemudian yang kelima, jika kita hendak mengidentifikasi sistem operasi, maka kita tinggal mengetikkan nmap -0 kemudian host IP address, host IP target. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Nessus Remote Security Scanner. Jadi Nessus Remote Security Scanner adalah software yang sangat populer dan banyak digunakan oleh organisasi keamanan jaringan di dunia sekarang ini. Nessus telah digunakan lebih dari 75.000 organisasi dunia. Nah, hack tools ini digunakan untuk mengetahui celah keamanan sebuah jaringan. Memang, Nessus bukanlah sebuah program open source lagi. Namun, Nessus masih bebas digunakan secara gratis. Jadi, Nessus Remote Security ini adalah gratis untuk digunakan. Kemudian contoh scan dengan menggunakan basic network scan. Nah, ini dia untuk contohnya. Nah, gimana cara penggunaannya? Jadi cara penggunaannya yang pertama yaitu kita memilih new police pada menu police di sini. Pada menu police kita memilih new police. Nah, kemudian kita mengisikan form di sini. Jadi mulai dari general setting, kemudian permission, discovery nih, name, description di sini semua. Nah, selanjutnya untuk langkah melakukan scanning kita buat new scan di sini. Pada menu new scan dengan mengisi form. Nah, setelah semua form telah terisi dan target telah ditentukan, kemudian kita memilih create scan dan menunggu proses yang sedang berjalan. Maka hasil scan dapat dilihat pada menu result. Sini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, John the Ripper. John the Ripper adalah hack tools yang cukup terkenal yang biasa digunakan untuk meng-crack suatu password dengan cepat dan tersedia pada banyak platform. Nah, jadi antara lain ada Unix, Windows, dan lain-lainnya. Jadi tujuan utama dari John the Ripper ini adalah untuk mendeteksi kelemahan password pada sistem Linux gitu. Nah, jadi di sini ada cracking file shadow menggunakan John the Ripper. Jadi untuk memulai cracking itu kita harus menyediakan 2 buah file. Nah, jadi 2 buah file ini dimana satu file berisi baris shadow dan satu file lagi berisi baris password.
yang ingin di-crack. Kemudian sebagai contohnya ini, yaitu jadi kedua file ini kita harus export dulu, kita harus convert dulu menjadi file yang bisa di-crack menggunakan GTR atau menggunakan unshadow. Nah, untuk path word list-nya kita bisa sesuaikan. Nah, selanjutnya di sini menunjukkan hasilnya. Nah, ini contoh output ketika passwordnya berhasil di-crack. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Nikto. Nikto ini adalah hex tools untuk pemeriksaan pada a page. Jadi, kita dapat mengetahui di mana letak hole pada suatu web server. Nah, proses scanning ini sangat dibutuhkan untuk menganalisa apakah web server yang kita buat ini sudah tidak ada kekurangan atau masih banyak banget kekurangannya. Nah, jadi cara menggunakan Nikto di sini yaitu setelah kita download dulu Eclipse Perl-nya. Nah, kemudian setelah download kita langsung install dan kita buka cmd atau command prompt. Nah, di sini kita buka file Nikto-nya yang udah diekstrak. Kemudian kita bisa di sini kita ketikkan perintah nikto.pl -2. Nah, ini IP-nya, kita menggunakan IP yang ini. Nah, kemudian tunggu proses scanningnya selesai dan akan menjadi hasil seperti ini. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu Web Vulnerability Scanner. Jadi ini adalah software untuk mendeteksi suatu celah kerentanan situs yang banyak dipakai oleh pakar security dan developer web untuk memeriksa keamanan dari website yang mereka bangun. Nah, kita juga dapat melakukan scan engine yang dapat mendeteksi celah kerentanan atau vulnerability. Nah, ini contoh untuk web scan verification-nya. Oke, yang selanjutnya ada POV, yaitu suatu alat yang memanfaatkan array canggih yang bisa melakukan pengambilan sidik jari secara pasif. Nah, POV ini juga merupakan alat sistem operasi fingerprint yang cukup unik. Jadi karena tidak mengirim paket ke target, melainkan hanya mengambil paket dan memeriksa mereka untuk menentukan sistem operasi yang mengirim mereka. Nah, untuk POV sendiri ini sebagai contohnya. Kemudian untuk Wireshark adalah penganalisis paket gratis dan open source. Jadi perangkat ini digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis perangkat lunak, dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan. Awalnya Wireshark ini bernama Eternal. Jadi pada Mei 2006 proyek ini berganti nama menjadi yang sekarang. Jadi karena ada masalah merek dagang. Nah, jadi kapan waktu yang tepat kita untuk menggunakan Wireshark? Jadi yang pertama yaitu kita lakukan troubleshoot terlebih dahulu persoalan jaringannya. Kemudian lakukan pengujian permasalahan keamanan, lakukan debugging implementasi protokol, dan belajar protokol jaringan. Jadi untuk Wireshark ini bisa dilakukan analisa beberapa protokol paket data jaringan hingga Wireshark versi 1.12.6. Itu udah mensupport 1482 protokol. Nah, seperti gambar di bawah ini. Jadi Wireshark bisa mengkaji paket data secara real time. Ini pengawasan data secara real time. Nah, artinya aplikasi Wireshark ini akan mengawasi seluruh paket data yang keluar masuk antarmuka yang sudah ditetapkan serta yang sudah ditetapkan. Nah, contoh aplikasi Wireshark yang sedang melakukan pengawasan bisa dilihat di sini. Kemudian yang selanjutnya ada Metasploit, yaitu Metasploit merupakan software security yang sering digunakan untuk menguji coba ketahanan suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem. Nah, Metasploit ini dapat digunakan untuk menguji kerentanan sistem komputer untuk melindungi mereka atau untuk masuk ke sistem remote. Seperti alat-alat keamanan banyak informasi, Metasploit dapat digunakan untuk kegiatan baik yang sah dan tidak sah. Yang kesembilan ada Eraser. Eraser ini merupakan alat keamanan yang canggih untuk Windows yang memungkinkan kita untuk sepenuhnya menghapus data sensitif, yaitu dari hard drive. Nah, HackTools ini bekerja dengan Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, dan DOS.
Eraser ini memastikan bahwa data yang kita punya itu benar-benar terhapus. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu Social Engineer Toolkit. Fungsi utama dari Social Engineer Toolkit ini adalah untuk mendapatkan informasi, mendapat izin akses, dan banyak hal yang lainnya juga. Jadi, Social Engineer Toolkit berisi sekumpulan hack tools yang difokuskan untuk melakukan serangan terhadap kelemahan user di dalam pentest. Jadi, tujuan utamanya dari Social Engineer Toolkit ini adalah mensimulasikan social engineer attack sehingga dapat memungkinkan penguji suatu sistem untuk secara efektif dapat menguji bagaimana serangan dapat berjalan dengan baik. Nah, Social Engineer Toolkit ini yaitu goal dari serangan ini tuh adalah mendapatkan kredensial dari korban atau si usernya berupa email atau passwordnya. Jadi menggunakan media web cloning yang menyerupai web asli. Yang pertama itu kita menjalankan toolsetnya dulu seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih option yaitu web attack vector. Nah, dalam option web attack vector ini akan diperlihatkan beberapa option serangan yang tersedia beserta penjelasannya. Nah, kita pilih credential harvest attack method. Maka kita bisa lihat di sini gambar samping ini, dan berikut ini tampilan web phishing yang sudah kita clone-nya. Yaitu di sini menggunakan Facebook. Menggunakan contoh Facebook. Nah, jika user sudah mengakses dan menginput, maka credential akan langsung di-capture oleh toolsnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Baik, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai 10 tools aplikasi mengenai computer security. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.